Dulu kamu kenapa ceritanya mau jadi KPPS? Sebenarnya keinginan jadi KPPS itu Apa kayak excitement Iya, apa oke, sebelum oke. hari H tapi ternyata hari H-nya wow itu teratasnya atau gimana gitu? Ini waktu pemilu 2024. Ada hal-hal yang kayaknya terasa berat atau sulit gitu nggak Bang? Terutama kamu nih karena pertama kali. Iya, terasa sulit justru pas. Kamu melihat sebagai petugas di situ, kamu bisa merasakan excitement mereka nggak kayak? Sangat. Masa? Sangat. Masa? Bahkan saya Hai teman pemilih, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman pemilih semua selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi di YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Untuk episode kali ini ada saya Reni yang akan jadi host untuk menemani ngobrol tamu spesial kita yang mampir di studio podcast KPU RI hari ini. Siapa sih tamu spesial kita? Yuk kita sambut dulu. Hai, apa kabar Iqbal? alhamdulillah kabar baik Mbak Reni. Kabar baik, alhamdulillah. Senang banget Iqbal sudah mau mampir ke studio podcast KPU. Baik. Thank you ya. Ya, sama-sama. Terima Ini kita kasih. syutingnya malam-malam loh, soalnya nunggu Iqbal selesai kerja dulu. Nah teman-teman coba itu dilihat di coba layar kamera, coba kita lihat ke Iqbal dulu please. Nah itu kelihatan nggak tuh? Iqbal itu siapa ya? Kenapa dia pakai baju ada logonya KPU? Terus coba sebelah RWX itu apa? Satunya? Sorry, Nah, RWX itu RW 10. Oke, teman pemilih, spesial hari ini kita kedatangan Iqbal, yaitu seorang teman yang ternyata dia adalah KPPS, kelompok Penyelenggara pemungutan suara. penyelenggara pemungutan suara KPPS, Iya. yang memang menjadi bagian dari penyelenggara pemilu yang dia bertugas pada TPS pada hari H. Kenapa Iqbal ini spesial? Karena Iqbal itu tidak hanya menjadi KPPS pada pemilu 2024 tapi juga pada Pilkada 2024. Kayaknya ada yang ketagihan jadi KPPS. Nagih. Gitu nggak sih? Itu benar ya? Iqbal? Nagih, Kayak- bener nagih. Nagih? Challenging apa sih? Challenging. Iya, nagih gitu. Wow, ini kita akan mendengarkan cerita seru sebenarnya apa sih yang dilakukan sama KPPS kemarin. Kalau teman pemilih sudah melihat beberapa tayangan podcast kita mendatangkan beberapa teman-teman ad hoc seperti PPK, PPS, KPPS, tapi sebelum harinya nih Iqbal. Ya. Sebelum hari pemilu, sebelum hari pilkada. Nah hari ini Iqbal ini sudah selesai nih bertugas untuk jadi KPPS-nya pemilu udah, di KPPS-nya pilkada juga sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Sehat juga. Alhamdulillah masih sehat dan sampai sekarang. nah, alhamdulillah, dan itu artinya Iqbal bakal bisa membagikan pengalamannya bagaimana kemarin menggunakan waktunya untuk mengabdikan diri sebagai KPPS ya. Boleh. Kita kenalan dulu sama Iqbal. Oke. Iqbal ini sekarang aktivitasnya apa sih? Sekarang udah kerja sih. Kerja. Oke, udah kerja ini jadi bukan mahasiswa ya, bukan teman mahasiswa. pemilih. Masih cocok. Masih cocok. Masih cocok Loh jadi kan mahasiswa. boleh S2, Oh, S3. S2. Oh. Mungkin S1 masih cocok? S1 masih cocok nggak? Coba teman pemilih tulis di kolom komentar. Masih cocok gak nih? Ngarep nih. Oke Iqbal, sekarang udah kerja dan aku curious banget kenapa seseorang itu, which is mungkin biasa terjadi sih, Iya. seorang KPPS sudah bertugas di pemilu kemudian bertugas juga di pilkada. Iya. Tapi tentu saja akan spesial karena Iqbal tahun ini itu kan kita tahu pemilu dan pilkada itu diselenggarakan di tahun yang Iya, sama tahun ya, yang sama. di 2024. Jadi ini kayak kemarin barusan kerja terus kayak berapa bulan kemudian Kerja lagi. jadi lagi yang sama. Nah, kita mau tanya dulu kenapa dulu awalnya Iqbal itu kenapa mau jadi KPPS pemilu? Coba cerita. Oke, sebelumnya perkenalan dulu boleh? Iya kenalan dong. Oke, baik. Halo teman pemilih, perkenalkan saya Muhammad Iqbal Ramadan. Waktu pemilu 2024, saya bertugas di TPS 39 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Bekasi Bekasi Pride. Pride. Yeay. Nah, di Pilkada 2024 saya kembali bertugas tapi di TPS 21 di tempat yang sama, di RW yang sama. Oh, jadi nomor TPS-nya berubah ya, Bang? Nomor TPS-nya berubah karena kan kalau Pilkada kalau nggak salah jumlah pemilih per TPS kan lebih banyak kan? Iya, Ya. benar. betul. Kisarannya itu kalau pemilu itu satu TPS sekitar 300-an orang ya. Ya. Di pilkada menjadi sekitar 600-an ya. Iya, 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. Ya, jadi jumlah TPS kan berkurang juga kan? Ya. Ya. Oke, jadi gimana ceritanya kamu awalnya bisa mau
Ini Iqbal kan termasuk maksudnya waktu itu berarti sudah bukan pemilih pemula karena Iya, kamu sudah sudah pernah bukan. memilih Iya. sebelumnya. Tapi kan masih termasuk generasi yang masih para pemuda-pemuda lah ya. Ini udah mulai berminat mengikuti euforia yang pada mulai ikutan terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Dulu kamu kenapa ceritanya mau jadi KPPS? Sebenarnya keinginan jadi KPPS itu sudah sejak tahun 2019 ya. Oh udah mau? Udah kepengen sebetulnya. Tapi karena waktu itu masih kuliah di luar domisili saya, jadi nggak bisa. Jadi waktu itu memang pulang itu hanya untuk milih, jadi nggak bisa persiapan sebelumnya. Nah, semenjak saya lulus kuliah dan saya kembali di tempat domisili saya, dari pimpinan lingkungan tuh karena memang saya cukup bukan famous ya, apa istilahnya kalau famous tuh kesannya apa banget. Sekarang memang saya cukup dikenal lah di lingkungan. Gitu. Lebih dikenal dari bapak saya. Serius? Serius? Katanya sih begitu. Kamu mingle sama bapak-bapak komplek? Iya, mingle dari kecil. Oh, Nah, so famous. karena waktu itu tahu kan saya udah lulus dan saya udah tinggal di domisili saya lagi. Di tag tuh pokoknya nanti pemilu 2024 bantuin kita gitu. Nah, itu udah di tag sejak tahun 2020 tuh udah di tag. Oh wow, Nah, itu jadi- kayak 4 tahun sebelum Iya, hari 4 tahun ya? sebelum hari H. Jadi apa ya, udah ada semacam gentleman agreement gitu lah dengan pimpinan wilayah lah. Nah, jadi saat pendaftaran KPPS itu kalau nggak salah di akhir tahun 2023 ya. Di akhir tahun 2023 udah saya ikut akhirnya. Oke. Memenuhi panggilan itu. Memenuhi Iya. janji sama besti-besti bapak-bapak komplek Betul. ya. Terus waktu itu formasi di KPPS-nya Iqbal itu gimana? Masih banyak bapak senior atau teman-teman yang muda? Formasinya gimana? Senior kan KPPS itu 7 orang kan. 7. Seniornya ada 5, yang junior cuma 2 waktu itu. Oh gitu. Ya, baik itu pemilu maupun pilkada. Sama nggak orangnya? Pas pemilu sama pilkada KPPS-nya sama nggak? Berubah dikit lah. Oh ada yang Iya, berubah. Ada yang berubah. Oke. Oke, jadi kamu dianggap masih boleh nih lanjut bertugas lagi. Iya, dianggap karena memang apa namanya waktu itu saya kan jadi juru hitung juga, dianggap lebih teliti, namanya matanya mungkin lebih awas, Oh, iya, tulisan iya. tangannya dianggap lebih bagus daripada yang lain, mungkin begitu. Makanya dipakai lagi. Dipakai lagi. Iya Waktu itu Iqbal KPPS berapa? KPPS nomor berapa tugasnya? Saya lupa tuh nomor berapa tuh. Jadi KPPS yang kita nyerahin surat suara ke pemilih. Oh, oke. Itu KPPS berapa tuh? Habis itu Iya. kita mempersilakan mereka ke bilik suara. Oh, oke. Nah, tapi selain itu saya tugasnya. juga jadi operator Sirekap pas penghitungan. Pas penghitungan. Iya. Itu pakai HP sendiri ya? Pakai HP berarti waktu sendiri. itu ya? Tapi pakai aplikasinya ya? Pakai aplikasi Sirekap. Sudah diinstal gitu ya. Install. Terus sebagai KPPS waktu itu dengan kehebohan dunia maya, waktu itu kan ada keseruan obrolan tentang BIMTEK KPPS. Iya. Ceritanya gimana kalau di Bekasi? Di tempat saya di BIMTEK-nya sih aman-aman aja kayaknya. Aman ya? Aman-aman aja Seru dan ya? seru-seru aja dan BIMTEK itu perlu untuk kita dengarkan biar kita tahu kan basic-basicnya, terutama apa bedanya DPT dengan DPTB dengan DPK. Siapa saja yang masuk DPT, siapa saja yang masuk DPTB, siapa saja yang masuk DPK. Jadi hal-hal kayak gitu kan kita perlu tahu kan. Jadi biar nggak salah kita. Iya. Iqbal, aku tuh walaupun aku bekerja di KPU ya, terus aku tuh selalu ingin tahu kalau buat KPPS, Ya. Iqbal dan teman-teman yang sebelumnya tuh tidak bekerja sebagai penyelenggara pemilu itu, BIMTEK itu cukup membantu nggak sih? Ngejelasin cukup banget atau gimana menurut? Kalau saya sih ngerasa cukup membantu ya, terutama dengan modul-modul yang dikasih ke kita itu cukup iya. membantu banget. Infografisnya jelas, cukup membantu lah. Jadi kita nggak kagok lah dalam Iya. menyelenggarakan pas hari H itu. Iya, oke. Nah, teman pemilih, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Iqbal lebih seru lagi, terutama ke cerita bagaimana apa yang dia rasakan bersama teman-teman di KPPS-nya di masa hari H pemilu dan juga hari H pilkada ya. Jangan kemana-mana teman pemilih, tetap bersama podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hai teman pemilih, terima kasih loh sudah selalu setia bersama YouTube KPU RI. Dan kali ini untuk program podcast KPU RI bersama saya Randy. Untuk host hari ini kita masih ngobrol sama tamu spesial kita, Iqbal. Halo. Hai Iqbal. Iya. Iqbal sang KPPS Sang ya. KPPS. KPPS 2024 sejati karena Si paling KPPS katanya. paling KPPS bahasanya sekarang ya. Iya, bahasa sekarang. Ya. Nah sekarang tadi kita udah kenalan sama Iqbal dan kita tahu Iqbal ini KPPS di Kecamatan Bekasi Utara. Bekasi Utara. Ya itu the most Kalau anak prestigious Bekasi- place. Anak Bekasi ya. Kalau anak Bekasinya apa? Anak Bekasi itu caranya gimana? Halo Bex, panggilannya Bex, biasanya anak Bekasi.
Serius. Di Twitter sih begitu ya. Di X sih begitu ya. Oke. Oh, Bex. Oke. Oke. Gimana cara ngomongnya? Hai Bex. Hai Bex. Hai Gitu Bex. aja udah. Katanya kan Bekasi kan juga dibagi, ada Bekasi anak Bekasi Timur sama anak Bekasi apa gitu nggak ya? Enggak ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya Bekasi aja Iya ya. Bekasi aja lah semua. Satu kesatuan gitu lah Iya. ya. Oke. Nah, sekarang teman pemilih tiba waktunya kita mau ngomongin KPPS Core ya. Bahasanya sekarang itu adalah kita boleh bilang kita pengen dengar cerita Iqbal yang sudah jadi KPPS untuk pemilu dan juga pilkada. Both dua-duanya di 2024 ini hal-hal menantang, hal seru apa yang dialami Iqbal, boleh cerita deh dari mulai hal seru apa yang apakah kamu punya anxiety atau apa ya namanya Trauma bukan nggak trauma apa kayak excitement sebelum oke. harinya tapi ternyata hari hanya wow itu teratasnya atau gimana gitu. Oke, boleh cerita Iqbal. Jadi gini, waktu pemilu 2024 itu kan kita tanggal 14 Februari. Nah itu tanggalnya gampang diingat ya kan. Nah itu tuh musim hujan kan, kita tahu Februari itu kan. Nah jadi waktu itu untungnya KPPS saya itu permanen ya. Jadi nggak di tenda gitu, karena ada beberapa KPPS di kelurahan saya itu yang sampai harus menunda pemilihannya karena tendanya bocor atau banjir dan seterusnya. Nah untungnya KPPS saya permanen, tetapi tetap aja kan hujan deras. Nah kita sebagaimana teman pemilih tahu kan kita diberi waktu untuk memilih itu dari jam 7 sampai jam 13 ya. Betul. Nah waktu itu saya ingat banget malam Rabu, itu hari Rabu kan 14 Februari itu. Malam Rabu itu kita dari jam 2-an itu sudah hujan deras. Sampai subuh tidak ada tanda-tanda reda, semakin deras. Sampai jam 6 saya berangkat ke TPS juga harus pakai jas hujan waktu itu karena masih deras. Nah hujan tuh baru reda sekitar jam 10:30, which is tinggal 2,5 jam lagi untuk menuju jam 13. Nah, sebagaimana karena memang hari libur kan waktu itu kan, hari libur, hujan, suasananya kan orang-orang mungkin pengen di rumah aja kan, mungkin nantilah nunggu reda aja. Nah, jadi sejak jam 7 sampai jam 10 lewat itu belum ada 30% yang memilih lah di DPT saya lah, di TPS saya. Itu masih sepi, kita KPPS juga kerjanya masih nyantai, masih bisa mungkin sambil kita nyiapin itu bisa disambi makan. Nah, begitu hujan reda rame semua datang. Jadi ya cukup kewalahan juga, tapi untung bisa teratasi dan jam 13 itu sudah close, kita sudah selesai. DPT berapa Iqbal waktu itu? DPT waktu pemilu itu sekitar 300, kurang dikit lah, lupa saya. Kurang dikit ya. Berarti itu kayaknya hampir semua menggunakan surat suaranya nggak? Iya, hampir semua. Yang nggak menggunakan surat suara tuh nggak nyampe 30 lah. Oh gitu. Ya maksimal berarti ya. 60% lah ya. Iya. Maksimal ya. Oke, jadi waktu itu sempat hujan, kita juga tahu deras. saat pemilu itu ada bahkan beberapa daerah yang benar-benar tidak bisa berjalan proses pemungutan suaranya karena terkendala alam seperti itu ya. Untungnya kalau di daerah Iqbal bisa ya. Ya alhamdulillah untungnya bisa. Iya. Berarti antusiasme masyarakat di area TPS Mus itu memang besar ya? Memang besar dan DPTB-nya aja lumayan banyak. Jadi mungkin ada pasangan-pasangan baru yang tinggal di situ atau mungkin asisten rumah tangga yang di situ tuh mereka tuh ngurus karena memang saking excitednya mereka untuk untuk menggunakan hak suara mereka gitu. Iya betul. Nah itu kejadian ketika pas pemilunya, pemilu Februari, 14 Februari. Ada kejadian lain. Ada apa? Ada. Kejadian lain itu kita menghitung suaranya cukup lama. Oh gitu, karena memang kan ada 5 jenis pemilihan kan, presiden, DPR, DPD, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi. Nah, itu ingat banget itu saya TPS saya itu submit ke kelurahan itu jam 5:12 tuh masih ada time stamp-nya dan itu cepet dong. 5 pagi, 5 subuh, esok harinya. 5 esok harinya. Dan itu termasuk cepet. Dibanding TPS yang lain itu ya belum ada 50% lah yang submit lah. Oke. Nah itu mungkin ya sampai nggak tidur kita terus kadang-kadang terus lagi nyatet ketiduran sempat sleep yang cepat itulah. Oh iya. Apa tuh istilahnya tuh? Microsleep. Iya. Itu ada paling kayak gitulah paling. Jadi nah ini aku pengen dapat nih impresinya dari Iqbal nih. Ketika mungkin pemilu sebelumnya kamu udah pernah dengar bahwa KPPS itu akan bertugas seberat itu. Itu sempat bikin kamu gentar nggak? Enggak sih.
Tapi maksudnya kan kamu tahu bisa jadi dan ternyata terjadi kamu mengalami hal itu. Ya kan? Penghitungan itu KPPS harus standby dan menyelesaikan tugasnya apapun tantangannya harus selesai dan harus submit kan ke kecamatan ya. Iya, ke kelurahan kalau TPS kan. Oh, ke kelurahan. Iya, betul. Sorry, ke kelurahan. Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu sebagai anak muda ya, masih generasi muda, pertama kali kamu menjadi penyelenggara pemilu dan ternyata kamu exactly mengalami standby di situ sampai overnight. Tapi memang sudah diduga sih sejak awal sih, karena memang memang begitu banyak kan pemilu itu 5 jenis pemilihan, dan saya sih waktu itu berusaha memastikan saya dan teman-teman tuh sehat, nggak sakit. Jadi kita saling mengingatkan untuk minum vitamin, minum suplemen, terus pola-pola hidup sehat, terus makan nggak boleh telat, itu sih intinya sih. Ya dengan kita saling menguatkan itu sih aman-aman aja. Alhamdulillah nggak ada yang sakit sih abis itu. Ada yang sakit ya, sehat semua alhamdulillah. Itu syukur alhamdulillah banget. Demikian juga syukur alhamdulillah untuk semua KPPS di seluruh tanah air, teman-temannya Iqbal semua seperjuangan semua juga sudah selesai melakukan tugasnya ya. Sudah syukur. Pas pemilu itu terutama pas pemilu. ya. Dan kalau kejadian pas pilkada kemarin gimana? Apa pengalaman yang menarik buat kamu ketika kamu akhirnya kembali melakukan tugas KPPS untuk di pilkada? Nah, karena di pilkada itu kita udah belajar dari kejadian pemilu itu, jadi kita berusaha untuk lebih efektif. Misalnya apa tuh Bang? Misalkan kita yang kita kan harus nulis kertas gede itu yang C itu ya. Ya, plano. Nah itu harus kita cicil. Jadi sambil sebagian ngitung, sebagian nyicil nulis. Nah kalau waktu itu tuh kita ngitung dulu, kita baru nulis. Itu kan apalagi pas yang pemilu itu kan banyak banget ya. Jadi kita 5. di waktu mungkin 1 jam lebih sendiri tuh untuk masing-masing tanda tangan sekian lembar gitu loh. Nah kalau kemarin tuh kita karena sudah belajar, kita nyicil dari awal. Dan tadi seperti kata Iqbal, kebetulan di TPS itu petugasnya sebagian besar masih sama KPPS-nya dengan saat pemilu, artinya berarti bisa sama-sama menyepakati. Iya, bisa sama-sama menyepakati. Kita melakukan mekanisme ini deh gitu ya supaya kita lebih efektif gitu ya. Oh wow, gitu berarti belajar dari yang dilakukan sendiri. Betul. Ya, luar biasa banget. Teman-teman yang nonton podcast ini, kalau teman-teman kemarin pernah jadi KPPS juga, apakah juga melakukan efisiensi metode kayak begitu enggak gitu ketika penghitungan suara ya? Iya, betul. Dan ternyata kalau misalkan seperti Iqbal dan teman-teman di KPPS waktu itu yang tempat bertugas itu, ada hal-hal yang kayaknya terasa berat atau sulit gitu nggak Bang? Terutama kamu nih karena pertama kali menjadi KPPS. Terasa sulit sih. Terasa sulit justru pas penghitungannya, dan kita pada waktu itu kan harus mensubmitnya itu di aplikasi ya. Di aplikasi Sirekap itu cukup challenging lah di situ. Challenging ya. Tapi selesai ya. Tapi alhamdulillah untungnya selesai dan terbaca itu buktinya kalau mau dilihat. Iya dong, terbaca dong. Sampai sekarang masih ada kayaknya harusnya. Betul. Itu kan upaya dari penyelenggara pemilu untuk melakukan transparansi. Betul ya. Nah ini teman pemilih, khususnya kalau teman pemilih ini merupakan pemilih pemula di pemilu dan pilkada ini, penting sekali bagi penyelenggara pemilu itu untuk membawa atau mengangkat hal-hal tentang transparansi. Iya betul. Artinya sebenarnya yang sah itu adalah hasil rekap yang dilakukan pada pleno berjenjang nih. Betul, ya udah dihitung di KPPS, submit ke kelurahan, kemudian ke kecamatan. Di kelurahan dihitung bersama, lalu naik ke kecamatan, bertahap naik ke provinsi dan naik ke nasional. RI di nasional di sini, di KPU di sini. Nah, kadang nih teman pemilih mungkin tahu yang namanya kayak quick count versi lembaga A, versi lembaga B. Nah, yang hasil yang paling real, yang paling nyata sebenarnya yang sah itu menurut konstitusi adalah itu tadi rekap manual. Rekap manual berjenjang itu tadi yang dilakukan secara tatap muka langsung. Tapi dari KPU juga melakukan upaya seperti melakukan dengan aplikasi Sirekap ini, diupload di situ untuk upaya transparansi itu. Ya kan Iqbal? Jadi masyarakat itu bisa ngelihat, oh di TPS aku kemarin iya benar itu. Hasil pemilunya memang. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang ditambah, nggak ada yang dikurang, karena kan memang KPPS netral kan katanya. Iya. Betul. Dan memang harus seperti itu. Iya harus seperti itu. Iqbal, kamu sempat ada ketakutan nggak sebagai orang yang pertama bertugas jadi KPPS? Ada banyak sekali isu-isu segala hal tentang mungkin tuduhan kecurangan atau apapun. Kamu sempat ada keraguan-keraguan atau ketakutan gitu nggak?
Kalau saya pribadi sih enggak ya, karena Enggak ya? yang penting saya kerja dengan jujur, dengan tidak ada yang ditambah, tidak ada yang ditutup-tutupi, apa adanya. Terus saya ngerasa saya nggak ada yang perlu ditakutin sih, Nggak ada yang karena memang itu suara rakyat kan, begitu kan. Betul. Kalau memang yang ditampilkan itu yang apa adanya, Ya, sebenar-benarnya, betul, dan lagi pula di tempat tiap TPS kan juga ada pengawas, betul. Ada pengawas, ada saksi. saksi, ya kan. Jadi itu tadi teman-teman juga dengan melihat melihat transparansi yang dilakukan oleh KPU dengan mengupload para petugas KPPS ini mengupload dan teman-teman pemilih Ada tanda tangannya juga kan? Iya betul, itu bisa menjadi alat bantu atau Betul. alat kontrol gitu. Salah satunya untuk upaya seperti itu. Menarik sekali Iqbal, aku ternyata sebenarnya secara pribadi itu banyak menyangka, aduh ini teman-teman yang masih muda-muda ini, masih belia-belia ini menjadi KPPS atau menjadi penyelenggara ad hoc lainnya itu, kira-kira mereka tuh pada ketakutan gak sih, pada ragu gak sih? Tapi kok kamu terlihat happy dan terlihat nothing bad about it gitu ya? Ya, karena Baik-baik kita aja. melayani orang untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Ya. Itu sebuah sebuah kepuasan lah bagi kita kalau orang itu terlayani dan isi hatinya tuh bisa tersampaikan lewat bilik suara itu. Kita melayani itu ada rasa kepuasan tersendiri. Betul. Omong-omong kalau di KPPS di TPS tempat kamu bertugas, ada pemilih pemulanya nggak? Pemilih pemula banyak sekali. Masa? Oh gitu? Iya banyak sekali. Oh adik-adik kecil tetangga-tetangga. Ya ini tanpa bermaksud saya doxing ya. Saya lihat banyak yang kelahiran 2007 kan umur 17 sekarang. Itu pemilih pemula sekali kan yang SMA. Oh gitu. banyak ya? Banyak. Oh iya kan Banyak punya banget yang kelahiran daftarnya ya kamu 2007, ya? iya. Benar. Iya. Benar juga ya. Dan kalau kamu melihat sebagai petugas di situ, kamu bisa merasakan excitement mereka nggak? Kayak? Sangat. Masa? Sangat. Bahkan saya misalnya ada tetangga udah lama gak ketemu nih. Ini perasaan ini anak masih kecil. Sekarang udah umur 17 dibawa dan mereka excited banget. Foto, upload ke story-nya gitu loh. Ini pemilih pemula nih gitu. Ada keseruan itu ya. Betul. Dan katanya Bal, kamu pasti juga tahu deh di media sosial itu ternyata setelah pemilunya. Ya. Banyak banget teman-teman pemilih pemula itu yang ternyata baru ngaku gitu bahasanya. Ya. Aduh aku anxiety ngelihat surat suaranya segede gitu terus Ya, aku ya. Ada yang sempat melontarkan nggak atau mereka kelihatan baik-baik aja kayak Ya sempet gede ada. banget bingung milih yang mana gitu. Sempat ada. Pemilih pemula juga karena memang kalau pemilih yang tidak pemula kan mungkin udah sering ya. Ya. Mungkin pemilih pemula itu mungkin ya dia mungkin nggak tahu ya bentuk surat suara itu seperti apa. Jadi pas dilihat ini gimana? Ternyata masih ada yang dilipat nih harus dibuka lagi. Iya. Itu sempat ada kayak yang sempat kayak ada yang gugup gitu lah. Oh gitu, Iya. sempat ada yang gugup. Ada yang Lucu bingung. juga. Iya. Nah, kalau misalnya sebenarnya kayak seperti lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU kan sebenarnya kita juga mempromot atau menginformasikan kayak surat suara nanti kayak gini loh. Cuman kan itu ukuran media sosial betul. segede hamparan tangan doang. Asli. Iya aslinya gede banget apalagi apalagi kan partai politik banyak sekali kan waktu itu. Iya gede betul. banget. Apalagi yang di legislatif. Yang di legislatif. Makin lagi deh. Iya. Terus sebenarnya kalau tantangan yang paling besar yang Iqbal rasakan ketika menjadi KPPS, bos di pemilu ataupun di pilkada itu ada nggak yang kamu catat dengan khusus gitu? Tantangan sih paling bukan tantangan mungkin halangan ya waktu hujan itu aja sih yang alam. Ya. Tantangan secara khusus sih karena memang saya itu benar-benar ngikut BIMTEK, ikut pokoknya setiap ada yang bingung saya tanya ke PPS. Itu jadi menurut saya nggak menemukan tantangan berarti sih. Oh gitu. Ya, paling tantangannya yang saya bilang di aplikasi Sirekap itu yang cukup challenging aja, tapi akhirnya selesai sih. Jadi nggak menemukan tantangan berarti karena memang guidance itu sudah ada. Guidance sudah ada. Kalau mengikuti arahan-arahan yang iya kalau kita ikut mah ada di modul itu akan mengerti ya. Akan mengerti. Kalau kita ikut itu akan mengerti. Kita taat asas saja. Taat asas. Pintar banget ini. Ya, anak hukum, sarjana hukum. Ampun. Oke, kalau Iqbal sempat ada obrolan nggak di antara teman-teman Iqbal, maksudnya kayak sepermainan atau kayak teman sekolah atau teman apa, pokoknya sepantaran Iqbal itu ada nggak yang juga kenalan kamu yang juga menjadi KPPS? Banyak sekali. Seumuran sepantaran. Seumuran sepantaran.
di beberapa daerah lain di beberapa daerah lain. Bagaimana menurut Iqbal kamu menangkap nggak cerita atau impresi mereka terhadap menjadi KPPS ini? Apakah mereka merasakan hal yang sama dengan kamu atau Sama, kamu mendapat sama. cerita lain? Kebanyakan sih sama ya, pokoknya seru dan capek lah. Seru dan Seru dan capek. capek, iya. Capek yang seru ya. Capek yang seru, betul. Karena memang ya itu tadi, karena dengan kita melayani orang untuk menyampaikan isi hatinya melalui bilik suara itu, kita ada rasa puas di diri kita. Gitu-gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya pemilu lagi nih dan ada kesempatan lagi, kamu kira-kira akan mengambil kesempatan lagi nggak untuk Boleh, mau juga ya? mau. Kalau memang kebetulan memang memungkinkan ya. Kalau memang kebetulan memungkinkan, mau. Terus mau naik kelas nggak? Jadi katanya Ya. nih Bal, kalau orang-orang ya misalnya kayak pimpinan-pimpinan aku yang bekerja di Iya. KPU itu tidak hampir sebagian besar atau bisa dibilang ya banyak yang memang karir sebagai penyelenggara pemilu itu memang dimulai dari KPPS. bisa dibilang dari bawah. Oke. Aku nggak tahu kalau KPPS nih. Oh, iya. Nah rata-rata nih Bal, kayak seseorang beliau yang ada di RI itu pernah menjadi komisioner atau anggota KPU di Kota, provinsi. iya. Kemudian pernah sebelum di provinsi pernah di kabupaten atau Iya. kota. Dan ada cukup banyak yang sebelumnya itu menjadi PPK, Oh, kecamatan. kecamatan Iya, gitu. iya. Nah, apakah kira-kira kamu mau naik porsi? Waduh, belum kepikiran ke sana sih. belum kepikiran ke sana dan Belum kepikiran. kayak lebih menantang kayak begitu. Iya, pasti ya, karena dia Iya. tugasnya dalam jeda yang lebih Iya, panjang. dalam jeda yang ya. lebih panjang. PPK, PPS gitu. Kalau KPPS kan kerja hanya, kalau nggak salah kontraknya sebulan ya. Ya, di hari-harinya ya. Ya, di hari-hari dan sebelum dan sesudah kan, ya. Betul, ya. Itu lebih kayak temporary tapi seru gitu. Tapi seru, iya. Oke, itu tadi teman pemilih, seru banget kita mendengar cerita-cerita dari KPPS yang kebetulan juga KPPS untuk pemilu dan pilkada. Dan menurut saya nih teman pemilih, saya rasa teman pemilih juga memikirkan hal yang sama dari apa yang diekspresikan oleh tamu kita Iqbal. Terlihat senang sekali menjadi KPPS, happy, dan juga excitementnya itu, vibes-nya itu kayak bisa kita rasain gitu loh. Iya. Dari cerita-ceritanya ya, Iya, benar, gitu. benar, benar. Dan itu artinya boleh kita mencatat sebagai salah satu dari mungkin nanti sekian banyak yang akan Iqbal lakukan sebagai kebanggaan telah melayani negeri Siap, ini. betul. Ya, betul kayak betul. begitu. Dan untuk teman pemilih juga yang kebetulan juga mungkin nonton podcast ini dan kemarin sempat menjadi KPPS juga, baik itu di pemilu atau pilkada atau dua-duanya seperti Iqbal, boleh juga ya cerita di kolom komentar ya kemarin hal seru apa yang udah dialamin ya. Nah Iqbal, karena sekarang kamu kan udah selesai bertugas Ya, nih. sudah selesai. Ya, terus untuk pemilu kita sudah punya hasilnya. Ya. Pilkada juga kita masih dalam proses rekap Ya. berjenjang nih ya. Ya. Di tempat kamu udah selesai dong kan KPPS. Udah selesai, Iya. Di Kota Bekasi kalau nggak salah, pada saat video ini direkam udah selesai juga deh. Oh, oke, udah selesai. Jadi kita tinggal menunggu prosesnya. Teman pemilih juga nanti bisa melihat hasilnya di semua media sosialnya KPU di wilayah teman pemilih semua pasti bisa dicek saat ini sedang tahapan apa. Nah, Iqbal, kamu pengen kasih pesan apa sama teman pemilih yang nonton ini? Apa aja kamu boleh berpesan tentang proses pilkada yang sudah berjalan dan sudah akan selesai. Oke. Untuk teman pemilih yang nonton, percayalah bahwa satu suara dari kamu itu sangat berharga untuk kepentingan atau untuk keberlanjutan baik itu daerah maupun nasional dalam 5 tahun ke depan. Jadi jangan ragu, jangan sungkan untuk menggunakan hak pilihmu karena memang ini hak pilih kamu adalah hak yang dijamin konstitusionalitasnya dijamin oleh konstitusi. Jadi jangan ngerasa suara gue nggak berguna, nanti juga gue tetap kerja, nggak begitu karena memang apa yang kita suarakan itu adalah untuk keberlangsungan bangsa kita. Oke. Terus satu lagi dong Iqbal, aku pengen kamu memberi pesan kepada sesama teman-teman kamu yang juga sudah memberanikan diri untuk bertugas sebagai KPPS seluruh Indonesia. Kamu pengen punya pesan apa buat mereka? Untuk teman-teman KPPS, selamat sudah selesai bertugas. Kita telah mencurahkan tenaga kita, tenaga dan banyak pikiran kita untuk keberlangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia yang lebih baik lagi. Pesannya jangan kapok, kalau di hire lagi jangan kapok. Itu karena memang nagih banget, kita melayani
orang untuk menggunakan hak suaranya, untuk menggunakan hak konstitusionalitasnya untuk keberlangsungan bangsa kita itu ada kepuasan tersendiri di kita. Coba deh, kalau yang belum cobain, seru. Luar biasa, seru banget Iqbal, itu keren banget. Iya, seru. Pesannya keren banget, dan aku sebenarnya bangga banget ketika Iqbal mengatakan selamat ya, kalian selamat. semua teman-teman KPPS sudah selesai melaksanakan tugas ya. Aku juga dari pribadi dan semua tim kami di Humas KPU juga menyatakan sangat bangga dan selamat sama teman-teman KPPS di seluruh tanah air, dan juga terima kasih tentu saja atas pengabdian yang telah dilakukan untuk negeri ini. Tentu saja ini akan menjadi ilmu dan bekal dan pengalaman yang tidak ternilai harganya. Siap, betul banget. Tentu untuk Iqbal juga ya. Betul. Oke. Dan terima kasih banyak Iqbal. Ya, sama-sama. Obrolannya seru sekali, menyenangkan sekali, dan aku mengharapkan Iqbal juga selalu sukses. Ya, Dan tentu saja setiap ada kesempatan jangan lupa untuk kalau misalnya memungkinkan tetap mengabdi untuk kehidupan demokrasi di tanah air ya. Thank you Iqbal, makasih banyak. Mudah-mudahan nanti bisa mampir lagi di podcast KPU. Boleh. Thank you. Dan teman pemilih makasih banyak ya sudah mau mendengarkan podcast ini. Untuk episode kali ini bersama tamu spesial kita Iqbal yang merupakan KPPS untuk pemilu 2024 dan juga untuk Pilkada serentak 2024. Teman pemilih semua, jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast KPU RI yang tayang setiap hari Rabu jam 4 sore hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk selalu menyimak update informasi kepemiluan yang terkini. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.